dibacok sampai seperti apa, kalau memang belum waktunya mati, ya nggak mati gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kepo, kembali lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Sobat Kepo, belakangan ini kita jadi lebih sering mendengar berita kematian. Ya kan? Dari media maupun teman terdekat. Kadang-kadang kita baru chat, tahu-tahu dikabari teman chatting kita sudah mati. Biasanya bajunya hitam gitu. Oh, kamu hitam ya? Ajal memang sesuatu yang pasti datangnya. Namun apakah sebelum ajal menjemput kita semua bisa kembali kepada Sang Pencipta dalam keadaan bertaubat? Syukur-syukur kalau kita diberikan kesempatan kedua. Sebab tidak semua orang Allah berikan kesempatan itu. Karena kematian itu begini, kematian itu kan ada 3 rahasia nih. Yang pertama adalah rahasia waktu. Waktunya kapan? Pagi mati pantas, siang pantas, sore pantas, malam pantas. Kemudian yang kedua adalah rahasia tempat. Kamu orang mana? Orang Jawa Barat. Jawa Baratnya mana? Kuningan. Apakah kamu orang Kuningan pasti matinya di Kuningan? Belum tentu. Bisa jadi di lokalisasi umpamanya. Kan kita nggak tahu bro. Kemudian rahasia cara. Caranya gimana? Gak ada yang tahu. Ya beneran. Ada yang lagi pegang kamera, nyoteng, mati. Ada. Nah, bila kemudian kita dikasih kesempatan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersungguh-sungguhlah untuk memperbaiki diri. Gak ada kata terlambat. Sebab Allah tidak akan pernah menutup pintu taubat kepada siapapun yang ingin kembali secara baik. Maka saya sering mengatakan apa? Kematianmu tidak menunggumu istiqomah, tapi istiqomahlah sambil menunggu kematian. Sekalipun dulu banyak dosa yang telah dilakukan, pintu taubat itu masih dibuka. Gus Miftah punya quote, boleh jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dan maghfirah dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Saya itu kan dikenal di Jawa itu, di Indonesia, Gus Miftah. Bawahnya tulisannya apa? Presiden para pendosa. Wow. Karena begitu akrabnya saya dengan orang-orang yang dianggap banyak dosa. Bagi saya apa? Orang baik itu punya masa lalu dan orang jelek pasti punya masa depan. Makanya orang baik dan orang jelek itu bedanya tipis. Sebaik-baiknya orang pasti pernah berbuat jelek. Dan sejelek-jeleknya orang pasti pernah berbuat baik. Makanya kita tidak boleh kemudian menghakimi seseorang. Kalau soal ngomong kematian, jelas faida ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika ajal itu sudah datang, tidak bisa diundur walaupun cuma sesaat. Diajukan nggak bisa, diundur nggak bisa. Dan mati syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Jadi yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum datangnya kematian itu. Banyak orang yang sering bertanya begini kalau saya live di medsos itu, Gus, kiamat itu datangnya kapan sih? Kiamat itu pasti akan datang. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri sebelum datangnya hari kiamat. Maka orang yang tidur tidak akan pernah tahu kalau dirinya sedang bermimpi, kecuali setelah bangun. Begitu juga orang yang lalai akan akhirat, tidak akan tahu kalau dirinya sedang menyanyiakan amal akhirat, kecuali setelah datangnya kematian. Makanya begitu ada kematian baru muncul penyesalan di alam kubur. Dan kalian tahu, kenapa penyesalan itu pasti di belakang? Iya, penyesalan pasti di belakang. Kenapa? Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Maka jodoh itu misteri. Namun kematian itu pasti. Jangan terlalu sibuk mempersiapkan diri untuk pujaan hati. Tapi malah lupa mempersiapkan diri untuk mati. Kita sibuk banget supaya dipuji sama orang. Jangan bangga dengan tepuk tangan. Nyamuk pun mati karena tepuk tangan. Wah, mati. Kalau membahas mengenai kesempatan kedua, tamu kita yang berikut ini cocok banget buat ngebahas kesempatan kedua. Bahkan kalau beliau ini, sahabat saya ini mungkin gak terhitung lagi berapa kesempatan yang telah Allah kasihkan kepada beliau. Kesempatan yang dijalani saudara saya ini tentang kisah hidupnya begitu dramatik. Namun pastinya dari kisah beliau ini penuh dengan pembelajaran hidup. Siapakah dia?
Kita lihat dulu profilnya. Hercules, lelaki eksentrik bernyali besar, sosoknya sudah malang melintang di pemberitaan media dengan segudang cerita dari perjalanan hidupnya yang terbilang kejam. Sejak menginjakan kakinya di ibu kota, lelaki berdarah Timor Leste ini pun menyita perhatian karena menjadi sosok yang banyak disegani sejumlah kalangan dengan julukannya sebagai Ketua Preman Tanah Abang. Namun tahukah Anda, jauh sebelum era tersebut, rupanya lelaki bernama asli Rosario de Marcial ini tercatat sempat menjadi bagian penting dalam tubuh Kopassus, yakni sebagai tenaga bantuan operasi militer di Timor Timur. Hercules memang pernah melalui masa-masa gelap di dunia premanisme, namun kini ia telah meninggalkannya demi memilih jalan hidup yang lebih baik. Bagaimanakah kisahnya? Selengkapnya di Ngobrol bareng Gus Miftah. Langsung saja kita panggilkan, ini dia Maung Hercules. Selamat datang Maung, sini Maung. Nah, silakan Maung, silakan duduk. Hati-hati, ini Maung nyari kamu. Katanya punya utang belum dibayar. Saya tahu kalau dia banyak utang. Kelihatan wajahnya kayak kotak infak. Assalamualaikum Maung. Waalaikumsalam. Jadi barangkali Sobat Kepo ini, kenapa Gus Miftah manggil Bang Hercules itu Maung? Maung bisa sampaikan, Maung itu kenapa teman-teman dekatnya Maung manggilnya Maung? Maung itu nama kalau panggilan dari asal Timur-Timur itu, kalau kakak itu panggil Maung. Oh, kalau kakak panggil Maung. Dan yang manggil Maung di Jakarta dan sekitarnya hanya teman-teman dekat Maung ya? Akhirnya karena semua pada Maung, akhirnya udah semua yang teman-teman yang dari Betawi, dari Banten, dari Jawa, semua panggilnya Maung semua. Akhirnya jadi bahasa akrabnya ya? Bahasa akrabnya. Oke. Ini juga banyak pemirsa yang mungkin belum tahu. Abang Hercules ini dulunya membantu operasi militer TNI di Timur Timur ya Maung ya? Ya, betul. Kabarnya Maung jagain gudang senjata? Ya, pernah dipercaya untuk masalah jaga logistik. Jaga logistik? Ya, untuk masalah operasi militer yang di atas di gunung. Memang saya termasuk dikasih kepercayaan lah untuk memegang gudang logistik itu, untuk mengatur itu, untuk mengirim ke pasukan-pasukan yang sedang di atas, sedang di gunung. Itu pas mau umur berapa? Saya umur waktu itu ya masih di bawah 20 tahun. Masih di bawah 20 tahun. Ya. Oke. Bahkan sampai kabarnya mau dapat bintang penghargaan. Ya, dapat bintang penghargaan itu bintang jasa. Bintang jasa. Bintang jasa ex pejuang. Bintang jasa ex pejuang. Pejuang Timur Timur. Oh, keren. Bintang jasa ex pejuang. Besok saya usulkan Anton dan Ra juga dapat bintang jasa pejuang janda. Bagaimana ceritanya awal mula Maung bisa menjadi penguasa Tanah Abang? Dulu Abah di Jogja itu pas sama temennya Maung yang di Jogja, si almarhum Gunarti Joko Lupito, Gunjek, yang dulu mau nembak Abah ketika pengajian di lokalisasi, itu kan juga sempat komunikasi dengan Maung. Dulu kita ngelihat, kok bisa seorang Hercules ini begitu fenomenal di Tanah Abang? Awal mulanya ceritanya gimana itu? Awal mulanya yang tadi saya bilang, saya dikenal di situ, pada saat waktu itu saya dirawat di RSPAD kan. Ajaklah teman-teman itu kan, kami main ke sana, pokoknya hampir setiap malam kami main ke sana. Di situ, saya dikenal lah, dan teman-teman itu dikenal, tapi teman-teman itu begitu habis sembuh, ada yang pulang ke kesatuannya masing-masing. Saya kan ditempatkan, ada yang kalau memang catatnya berat ditempatkan di pusat. Kami dari RSPAD itu kami sekitar 7 orang yang masuk ke pusat itu untuk latihan pendidikan di situ. Tapi kami di Tanah Abang kami sudah dikenal orang. Jadi sekali kita berangkat ke sana itu Pak, saya bawa bisa 50 orang, 100 orang dah. Kalau begitu bikin ribut ini kita bubarin semua. Begitu bikin masalah salah paham Pak.
Di situ itu hampir 4 angkatan Kumpul semua. kumpul semua di situ. Oke. Manusia di situ itu puluhan ribu orang setiap malam, Pak. Tiap malam ya. Saya pertama jalan 5 orang, besoknya ke sana lagi ikut itu berapa? 50 orang, Pak. Ya disitulah mulai dikenal lah gitu lah. Oke. Mulai tambah dikenal sampai tahun 90 pembubaran, Pak. Nah, saya harus kembalikan lagi ke Korem Dili. Oh, ya. Nah, kami orang timur ada kalau nggak salah 50 orang lebih itu, kami harus kembali ke Dili, harus kembali ke Korem Dili kembali ke Kodim. Akhirnya saya lebih memilih inilah, Pak, karena dengan gaji 75.000, Pak. Waktu itu gajinya 75.000. 75.000. Saya di Tanah Abang gaji semalam 1 juta lebih, Pak. Tahun berapa itu mau? Tahun 90, Pak. Tahun 90 semalam 1 juta. Berarti sebulan 30 juta. Kamu berapa? Kamu mati 7 kali, hidup lagi, belum sampai seperti itu. Padahal gajinya 75.000 di Tanah Abang semalam 1 juta minimal. Ya, minimal tuh, Pak. Akhirnya bisa lebih, Pak. Kadang bisa lebih. Ya. Tahun 90, bro. Lah ini yang menarik adalah, saya pernah baca berita ini. Katanya Maung ini pernah dibacok 16 kali dan selamat terus. Kok bisa sih, Bang? Maung? Ya, mungkin, Pak. Memang benar. Benar ya, 16 kali pernah dibacok ya Maung? Bacok itu hampir setiap malam dibacok orang, Pak. Hampir setiap malam. Aduh. Jadi hampir setiap malam bacok orang. Cuma mungkin belum waktunya mati aja mungkin. Wow. Coba, ini kalau bukan bahasanya orang beriman pasti sombong. Tapi karena bahasanya orang beriman kan keren kan? Karena belum waktunya. Mau dibacok sampai seperti apa, kalau memang belum waktunya mati, ya nggak mati gitu loh. Tapi walaupun cuma duduk-duduk sambil nonton talkshow, ya bisa mati gitu. Inilah barangkali sosok lain dari seorang Maung Hercules yang orang lain belum kenal. Beliau begitu percayanya dengan kebesaran Tuhan, sehingga ketika beliau tiap malam dibacok nggak mati-mati, jawabannya sangat simpel. Karena belum waktunya. Kan begitu, kamu juga santai saja. Kalau kamu belum berjodoh, memang belum waktunya. Kalau kamu berjodoh dengan dia, pasti ketemu. Ketemu di mana? Di pelaminan. Sebagai apa? Sebagai tamu.